Kama la yaqbalul adamu al-wujuda. Tadi kan Adam la yaqbalul adam wal adam la yaqbalul wujud. Ya, tidak ada itu tidak menerima tidak ada dan tidak menerima wujud. Nah, mungkin setelah menerima ada tidak ada ba'da qabulil adami kemudian yaqbalu wujudan gitu loh. Setelah menerima tidak ada, menerima ada itu mungkin. Tetapi kalau tidak ada, tidak menerima tidak ada dan tidak menerima ada, maka kita bukan ada dan bukan tidak ada, tetapi kita disebut mungkin. Kalau mungkin ba'da qabulil adami yaqbalul wujuda. Setelah menerima tidak ada juga menerima ada. Ya. Walau qabila ahaduhuma naqidahu lakana min haitsu huwa bil fi'li naqidu. Karena kalau dia menerima salah satunya, ada menerima tidak ada menerima ada, itu nakidnya. Kalau salah satunya menerima lawannya, maka niscaya dia dari bil fi'il naqidu, maka dia nakid. Jadi dia ada ya tidak ada juga tidak ada juga ada. Ini kan tidak mungkin. Wa huwa muhalun, itu mustahil. Ada apa ada itu tidak ada? Ya adalah. Ya. Itu. Jadi Allah ada, tidak pernah sebelumnya tidak ada dan tidak pernah akan tidak ada. Dia adalah ada. Kalau ada juga dia tidak ada, berarti bukan ada. Gitu. Sedangkan tidak ada, tidak menerima tidak ada dan tidak menerima ada. Tidak ada sudah. Ya, hanya disebut mungkin, itu istilah yang tepat. Kita kalau di azali mungkin kita dalam ilmu Allah tuh kita tidak disebut apa-apa. Hal ata alal insani hinum minad dahri walam yakun syai'an mazkura. Telah sampai ke berita tentang kamu dulu bahwa di situ kamu belum ada sebutannya. Belum disebut ada, belum disebut tidak ada dulu di zaman azali itu. Lalu kemudian diwujudkan ada sebutannya. Ya, banyak sebutannya tuh. Ya. Nah, apakah kita itu ada? Tetap tidak ada. Ya, karena kita ada, maka disebut mungkin. Mungkin adalah menerima tidak ada. Ya, setelah menerima tidak ada, maka menerima ada. Maka kita selalu menyebut dulu kita tidak ada, sekarang ada. Itu bercerita tentang diri kita yang mungkin. Jadi itulah ghair, bukan wujud dan bukan adamun. Karena wujud tidak pernah adam dan tidak akan menjadi adam. Ya. Seperti Adam tidak pernah wujud, maka kita mungkin. Nah, di sini kita mungkin, nanti di akhirat pun yang abad dan abidin tidak berubah menjadi wujud wajib, tetap mungkin. Gitu. Ya, ini wujud. Ini wujud yang kita jadikan sifat pertama dari 20. Allah wujud. Nah, wujud itu kan sifat zatiyah, sifat nafsiyah, sifat dirinya. Yang kita di situ di sifat 20 kita dikatakan adam. Allah wajibul wujud, kita wajibul adam. Ya. Dari segi wujud maka kita adam. Tapi nanti dari segi salbiyah dan ma'ani baru kita di situ melihat bahwa kita adalah mungkin. Ini jadwalnya sampai jam 4 ya. Taib. Ziyadatut tahqiq. Paling enggak kita habis.
Satu pasal banyak ini pasal pertama banyak sekali. Ziyadatut tahqiq. Ya, ini catatan tambahan. I'lam. Ini yang paragraf pertama ini artinya penjelasan tentang wujud. Ini merupakan artinya satu fikrah yang asasiyah, ya. Dasar pikiran orang sufi tentang wujud adalah ini, ya. Bahwa wujud itu tunggal, ya, dan itu yang wajib. Wujud yang lain adalah wujud muqayyad, tidak wujud mutlak, ya. Tapi uniknya Allah wujud mutlak tapi gaib mutlak. Ziyadatu tahqiq. I'lam anna kulliyati azwaqi ulama'il alam ala ikhtilafi masyahidihim wa musyahadihim. Ketahuilah bahwasanya kalau kita lihat zauk-zauk para ulama, ya, di dunia ini, ya, banyak sekali zauknya, ya. Dan berbeda penyaksian mereka karena berbeda apa yang disaksikannya. Al-ikhtilafi masyahidihim wa musyahadihim. Pertama, fa in kana syuhuduka, jika fa in kana syuhuduka, maka jika penyaksianmu, ini bicara tentang penyaksiannya, ya, orangnya, syahidnya. Lalu masyhadnya yang disaksikannya al-wujud al-haq. Ya, kalau orang menyaksikan wujud hak, yang disaksikannya wujud hak. Wujud itu di mana dia melihatnya? Zahara, yang zahir fi ainika as-sabitah, pada wujudmu yang sabit. Ya. Apa wujudmu yang sabit? Ainus sabit itu al-a'yanus sabitah. A'yan sabitah itu adalah hakikat kita fil hadrah ilmiah, di ilmu Allah. Ya. Belum ada wujudnya di sini, di luar. Kalau selalu yang apabila dia melihat manusia yang dia saksikan adalah ainnya yang sabit fi hadratil ilmiyah, ya, laisa lahul kharij, di hadrah ilmu Allah yang belum wujud di luar sini, ya, di surahnya belum ada. Bimuqtada khususiha, sesuai dengan kekhususannya. Ketika terjadi maka dia melihat, oh ini yang di ilmu Allah. Kalau dalam al-a'yan as-sabitah ini kan istilah orang sufi. Kalau istilah orang syar'inya adalah Allahul Mahfuz. Ini adalah al-a'yan as-sabitah. Kalau orang filsafat menyebutnya adalah hadrah al-ilmiyah, ya, di dalam ilmu Allah. Ini syar'inya. Ini orang sufi mengatakan al-a'yan as-sabitah. A'yan yang sabit, la yataghayyar, belum berubah-ubah, ya. Belum berubah, belum giginya copot, belum, ya, belum. Padahal beribu-ribu tahun di dalam ilmu Allah, gitu. Ada
yang menyaksikan segala sesuatu, tetapi yang dia lihat itu adalah ainuka as-sabitatu fi muqtadha khusus itu ya. Fa anta haq. Ya. Fa anta haq. Allah. Maka kamu itu adalah huwa, ya. Kamu itu dia. Mungkin ini ungkapan Al-Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu. Tidaklah aku menyaksikan sesuatu, aku telah melihat Allah sebelumnya. Ya. Maka fa anta haq wa ana haq gitu. Wa ana huwa. Nah, kalau dia mengatakan ana haq wa ana huwa, maka yang disaksikan itu adalah ayanu sabita. Ya. Kita jangan memandang bahwa orang yang mengalami itu enteng, ringan dan nyaman, tidak, Pak. Berat sekali. Ya. Berat sekali dan menderita. Kenapa? Karena kita bukan Allah kan begitu, tapi dibebankan dengan beban yang berat. Coba ini anugerah ini dibanding dengan Allah anugerahkan kita emas, ya, 1 triliun ton, lebih berat ini. Nah, kita nerima rezeki dari Allah 1 triliun ton, mungkin jantung kita copot. Ya. Hilang kebahagiaan itu, berhenti detak jantung, ya. Nah, maka itu sebab ada istilah istidadiyah, qabiliyah, apa ya, kapasitas, artinya kekuatan dia untuk menerima, ya, nur itu begitu terangnya, ya. Kita dimarahi istri aja langsung menderita, ya udah nggak dapat nur begitu tuh. Ya, baru segitu aja sudah tepar begitu. Ya, berarti Allah tidak akan tajalikan yang kuat-kuat begitu. Ya. Saya ada kitab namanya Al-Utrujah. Utrujah ini kan apa ya, buah yang pahit, betul. Utrujah itu buah pahit, itu dijadiin nama kitab. Isinya apa? Al-Utrujah mimman yata'adza bizaujah. Ya. Saya baca tuh kisah tokoh pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabatnya yang 4 dan paling banyak ceritanya Sayyidina Umar. Terus wali-wali itu Imam Ahmad Ar-Rifai, Imam Al-Junaidi, Imam Shibili, Imam, Masya Allah. Karena seseorang yang selalu syuhudnya, ya, kepada Allah, ya, nggak nyambung dengan pandangan emosional, ya, pandangan materialistik, pandangan, ya. Maka konsekuensinya ya dimarahi istri terus, nggak nyambung kan gitu. Maka kalau nyambung, hati-hati, berarti yang wali istrinya, bukan dia. Ini yang pertama. Kalau objek yang disaksikannya oleh orang yang menyaksikannya adalah selalu sesuatu yang di Lauhil Mahfuz, maka dia sedang mengalami ketunggalan Allah, itu manunggaling kaula Gusti. Fa anta haq. Gitu. Dan Sayyidina Abu Bakar berkata begitu, kata Imam Ibnu Arabi dalam kitab Wasaya itu. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu. Apa saja yang aku saksikan, aku sudah melihat Allah sebelum itu.
Wong itu Allah ya, gitu. Maka ini tidak boleh hidup di tengah-tengah kita. Ya, maka halaj pun disingkirkan oleh Allah. Apa yang enggak Allah kan? Ya ceritanya itu karena orang politik tersinggung karena halaj enggak ada loyalitas sama sekali. Lalu kumpulnya dengan para pembangkang begitu, para apa pembangkang kalau kita oposisi gitu. Maka selalu mendapat perhatian dari orang banyak. Maka ulama-ulama yang ingin mengambil suara untuk sultannya cemburu kepada halaj, akhirnya ada kata-katanya ini yang menyalahi hak, diadukan dan disahkan untuk dieksekusi, lalu dieksekusi. Ya, tapi ceritanya Imam Junaidi tahu. Ya, halaj datang ke majelisnya, lalu bertanya tentang apa yang aku alami ini, bolehkah aku ungkapkan? Pertanyaannya itu, orang nanya apa, dia nanya apa yang aku alami ini, boleh tidak aku ungkapkan? Ya. Imam halaj kan udah ngoceh terus, lalu bertanya bagaimana ini, aku mengalami sesuatu maglub dan bolehkah aku ungkapkan? Kata Imam Junaidi kan gurunya, kamu memang begitu dan tidak berhenti sampai kamu naik ke tiang gantungan. Ya. Jadi rupanya firasat halaj bahwa dia akan dieksekusi itu diucapkan oleh gurunya. Lah kan, wah betul berarti ini. Lalu dia lari dari majelisnya tanpa pamit, menangis, lari ke kuburan seolah-olah ingin mati. Lalu kata Imam Junaidi, merintahkan sahabat dekatnya Imam Halaj, yaitu Imam Shibili, kau susul dia, katakan aku minta maaf atas ucapanku. Lalu dikejar rupanya di kuburan. Imam Shibili ngasih tahu, ya, guru kita menyampaikan salam kepada kamu dan minta maaf. Tidak, dia betul, aku yang salah. Kenapa bertanya begitu kan? Ya. Sejak saat itu Imam Junaidi memerintahkan Imam Shibili untuk mendampinginya. Ya, terus didampingi sampai ke tiang eksekusi itu. Ya, satu sisi urusan politik, tapi mereka sudah ada firasatnya. Nah, ini yang pertama ini katakanlah golongan halaj lah, atau Imam Abi Yazid al-Bistami dalam kondisi tertentu mengalami hal ini, sehingga dia mengatakan subhani ma'a'zamu sya'ni, katanya, maha suci aku, alangkah agungnya aku. Itu dia menyaksikan dia fi alam, fi hadratil ilmiyah, atau fi lahil mahfuz, atau fi alayan tsabita. Ini yang pertama. Yang kedua, wa in kana mashhadaka, kalau yang disaksikan oleh kamu itu al-kathrata wat tahadduda wat tajadduda wat ta'yina wal akhlaqa wat tamyiza wat tabyina fa anta alamun wa khalqun wa siwa. Kalau yang kita saksikan, fenomena yang kita saksikan itu adalah banyak, terbatas, terus berubah, baru terus, dan wujudnya juga berubah, dan ada bentuknya, ada karakternya, ada bedanya hari ini dengan esok, dulu dan sekarang, satu dengan yang lainnya, dan tabyin, ya, dan ada bentuk yang apa, tabyin itu artinya bana kullu wahid minal ghair, setiap orang punya sifat yang menonjol satu sama lain. Fa anta alamun wa khalqun wa siwa, maka kamu murni, ya, sebagai alam, makhluk, dan bukan Allah, siwa. Atau dengan kata lain, ya, kamu ghaflah, ya, jiddan, begitulah, ya. Goplah banget, disebut farq. Kan ada istilah
satu keadaan jiwa orang yang disebut jam'un, ada lagi lawannya farqun. Farqun itu syuhudul khalqi bila haqqin, ngelihat makhluk tanpa Allah. Nah, disinilah manusia menimbulkan perselisihan, permusuhan, dengki, iri, dan ya, akhirnya ya sengsara, menderita, duka, lara, itu yang terjadi karena ya, dia sebagai khalaq melihatnya. Ini yang kedua. Kalau yang pertama itu katakanlah melihat globalnya, kalau yang kedua ini melihat perinciannya, katakan begitu. Syuhudul mujmal, yang kedua ini syuhudul mufassal. Ya. Atau yang pertama ru'yatul wahdah, yang kedua ini ru'yatul kasrah. Ya, ada istilah begitu. Kalau yang pertama itu kan suhudnya itu orang yang menyaksikannya. Itu terus. Nah, kalau yang kedua yang disaksikannya banyak, maka yang disaksikannya adalah banyak, maka kita ketika itu sebagai makhluk. Ya, sebagai makhluk. Artinya tidak ada tajalli ma'rifat tauhid dalam diri kita. Yang ketiga, wa in kana mashhadakal kasrata wal ikhtilafa wa ra'aita anna hadzal kasrata min ainil wihdah fa anta min ahlillah. Boleh ngelihatnya sama yang kedua tadi, banyak berbeda-beda, tetapi kamu melihat bahwa yang banyak itu berasal dari ainil wihdah, hakikat yang tunggal, dari wujud yang tunggal, maka engkau pada saat itu ahlullah. Ya. Dia adalah ahlullah, aulia. Ya. Tidak terhijab. Ya. Ini seperti yang dijelaskan yang paragraf pertama tadi, bahwa yang lain tidak ada, yang ada hanya Allah. Nah, orang yang ketiga ini, ya, dia orang yang normal. Dia yang melihat al-wahdah, ru'yatul wahdah fil kasrah. Dia melihat tunggal dalam banyak. Ada yang melihat wahdah saja, nggak ngelihat kasrah. Ini terganggu sebetulnya. Ya. Tidak sehat gitu, tidak normal. Ya, maka mesti dia hidupnya sendiri, terkurung oleh pikirannya sendiri, oleh keadaannya sendiri. Ya. Mungkin orang itu tuh kalau menerima kebaikan pun nggak akan terima kasih itu. Ya, karena nggak ada yang lain. Itu yang disebut melanggar hikmah dan syariah. Dan itu adalah orang yang didekap oleh Allah di kubatul haq katanya. Di kubahnya Allah. Yang keempat, wa in kana mashhadaka. Ya. Yang disaksikannya apa? Hijabiyatil kasrah wa dhimniyatil asya wala tara al ghairal alam fa anta min ahlil hijab. Jika yang disaksikannya adalah banyak yang menghijabi engkau kepada Allah, artinya memandang sesuatu alam ini independen. Ya, contoh independen, kalau ada orang yang menghina dia, marah kepada dia, marah betul-betul. Bahkan saya sakit hati sampai kapanpun saya nggak akan lupa, pokoknya 7 turunan. Nah, ini namanya hijabiyatil kasrah. Ya, kalau sekedar marah saja kena nafsu, besok ya dia masih memandang kebaikannya, ya, introspeksi bahwa dia pun mungkin berbuat, itulah masih ada nur. Tapi kalau nggak ada, itu hijab sudah.
Mana ya? Kasra yang menjadi hijab wa dimniyatil asya. Dan apa dimniyatil asya? Apa terjemahannya apa di situ? Ke apa? Dimniyatil asya. Saya ingat terjemahannya dulu salah, lalu saya perbaiki dimniyatil asya itu. Apa? Implikasi sesuatu ya. Hijab banyak dan implikasinya sesuatu ya. Artinya melihat sesuatu, dia melihat bahwa di dalamnya ya terdapat sesuatu yang tidak dikembalikan ke Allah ya. Itu syirik. Begini, kalau tauhid yang dijelaskan oleh orang sufi kan karena Allahu walam yakun ma'ahu syai. Allah ada, tidak ada sesuatu yang bareng-bareng Allah itu nggak ada. Satu itu tunggal saja sendiri itu. Jika ada orang mengatakan bahwa ada selain Allah, itu pasti syirik sudah. Atau ada yang mengatakan aku ada dari Allah, itu juga masih syirik. Jadi mereka itu ingin mengatakan analah hak, udah gitu. Jangan ya, orang laisa ma'ahu syai. Ya. Akhirnya kalau kamu ucapkan hanya nama yang yuzkar, nama yang memang Allah berikan nama itu untuk menyebut surahnya, baru boleh. Tapi kalau yang meyakini, iya apa namanya ini dari Allah gitu, itu juga syirik. Seperti dukun lah. Saya ini nyembuhkan si A, si B, itu bukan saya tapi Allah. Coba itu sombong nggak itu? Ada nggak dianya tuh? Si A itu sakit datang sini sembuh. Si B sakit ini datang sini sembuh. Saya nggak berbuat apa-apa, itu semua dari Allah. Itu sombong nggak begitu? Nah, itu kan masih syirik. Makanya ketika orang sakit dibawa ke Imam Al-Hallaj, ini yang bawa abangnya. Abangnya ini ulama yang sering di belakang ngatain Imam Hallaj itu kafir dari kata-katanya. Karena kata-katanya dia tidak mau menyebut surahnya, nama surahnya dia nyebut Allah terus. Kalau ditanya kamu makan dari mana? Dari Allah. Iya saya tahu semua dari Allah. Tapi apa yang kamu lakukan dari mana? Kamu makan dari Allah. Ya. Kalau nanya itu kan asalnya kan masa nggak tahu kok gitu. Lalu begitu dibawa ke Hallaj, dia minta maaf. Kalau udah bertanya kemana-mana, coba bawa ke Hallaj katanya, semoga sembuh. Jadi dibawa ke dia. Begitu ketemu, ya, dia minta maaf. Saya yang sering mengatakan antum kafir, jadi minta maaf. Tolong sembuhkan adik saya. Loh, kamu katanya, iya. Kenapa kamu rubah sikap kamu? Ya, nggak mau. Saya mau nyembuhin adik kamu, tapi tetap kamu menyatakan bahwa Hallaj kafir. Ya kan dia datang ke situ kan berharap Hallaj nyembuhin, kan salah. Kalau Hallaj yang menyembuhkan kafir, tidak mau. Kamu harus katakan bahwa Hallaj kafir. Kalau nggak mau saya nggak mau. Oh ya sudah ya Hallaj, memang Anda kafir. Terima kasih. Tetapi ketika bicara dengan yang sakit, katakan annal Hallaj huwa, katanya gitu. Suruh bilang bahwa Hallaj itu Allah. Bilang sembuh. Ya. Nah ini orang yang pertama, makanya jangan ditiru. Ya. Ya, kalau ditiru ya jatuh kita kan. Gitu. Ini sirkus bukan permainan. Ya. Gitu. Jadi ada orangnya yang dibebankan begitu. Gitu. Nah kita jangan
niru-niru orangnya, karena madadu ahadin ghairu madadin akhar. Enggak sama madad itu dari Allah. Jadi jangan iddia, jangan ngaku-ngaku dan bikin kacau itu ya. Orang ngaku kaya enggak kaya kan capek gitu. Nah, jika yang kamu saksikan adalah kasroh yang menjadi hijab dan juga sesuatu yang mengandung sesuatu, maka tidaklah yang wala taro ghairal alam, yang kau lihat hanyalah alam, nggak ada urusannya dengan Allah, ya, fa anta min ahlil hijab. Misalnya istri di poligami nih, kan sedih tuh, kata suaminya ini dari Allah neng gitu misalnya. Lalu istri jawab, kalau dari Allah aku sabar, tapi ini kelakuan kamu katanya. Itu ahlil hijab. Karena dia melihat perbuatan alam itu independen, nggak ada urusan dengan Allah. Allah itu kan karena kamu nafsu. Itu juga ahli hijab. Kawin nggak pakai nafsu itu orang goblok. Loh iya, demen nama yang mula-mula istri pertama juga pakai nafsu, maka suruh yang kedua nggak pakai nafsu, yang nggak mau kawin. Nah. Dikira nafsu itu buruk, nafsu itu ciptaan Allah. Ya, orang sufi bicara nafsu adalah melakukan apapun bukan untuk Allah, itu nafsu. Meskipun 24 jam di dalam masjid hanya ibadah terus, tapi kalau kena nafsu itu tidak menyembah Allah. Gitu. Ini yang dimaksud tauhid. Jadi tauhid itu bukan sulukun pardi. Ya, tauhid itu bukan mengandung ilahun wa basyarun, tidak. Tauhid itu ilahun faqat. Gitu. Jadi bukan kita yang mentauhidkan Allah, Allah lah yang mentauhidkan dirinya. Dan kita disuruh membebaskan diri dari belenggu materi dan nafsu agar menyaksikan ketunggalan itu dan tidak ada yang lain kecuali Allah. Itu tauhid. Kalau kita yang perlu menunggalkan Allah itu malah jahid, mengingkari ketunggalan. Akibatnya akan mensyirikan orang, mengkafirkan orang. Karena dia memandang tauhid dari dua sisi. Sisi tauhid ilahiyah dan tauhid rububiyah. Ya, sisi perilaku manusia, ya, perbuatan manusia, sikap manusia terhadap Tuhan dan Tuhan sendiri sebagai satu-satunya ya, yang disembah. Ini jahid. Gitu. Ini yang keempat. Lalu kemudian yang kelima, wa in kana mashhadakal wahdah wa ra'aita haqqan bila khalqin fa anta sahibu syuhudin haliyin. Jika yang disaksikan tunggal, engkau melihat Allah tanpa makhluk, maka engkau pemilik syuhud yang hali. Syuhud hali ini syuhud yang terjadi pada ketika itu. Kalau lama-lama berat. Jadi yang pertama nanti kalau lama-lama. Ada orang syuhudnya syuhud hali. Ketika menerima muatan tauhidnya bahwa semuanya Allah, tidak ada makhluk sama sekali, maka kita menyaksikan Allah pada saat itu seperti itu. Mungkin berubah lagi. Ya. Yang dilihatnya wahdah tunggal. Dan engkau melihat hak tanpa makhluk sama sekali. Fa anta sahibu syuhudin hali. Biasanya orang yang menyendiri di guha misalnya, ya, matanya, telinganya, pikirannya, dan tidak merasakan ada yang lain di sekitar dia betul-betul, ya, dia sendiri lama, maka akan timbul syuhudun hali, ya, penyaksian yang keluar dari jiwa, keadaan suasana jiwanya yang memang tidak terkontaminasi oleh indera, tidak menyerap apa-apa. Ya. Maka boleh jadi dia melihat Allah saja tanpa makhluk. Ini dalam keadaan jamak. Tetapi wa in ra'aita haqqan fi khalqin wa huwa ghairu fa anta qailun
bil hululi awil ittihad, jika engkau melihat Allah di makhluk dan makhluk itu bukan Allah, ya, maka engkau orang yang mengatakan hulul, ya. Artinya jika dia menyangka bahwa misalnya begini, kita dikasih musibah, kita dikasih musibah oleh Allah dan kita tidak mau musibah itu. Lalu kita mengatakan, ya Allah, kenapa engkau memberikan musibah ini kepadaku? Ya, itu secara tidak sadar akidahnya hulul. Kenapa? Karena Allah datang menjajah dia dan dia tersiksa. Kan berarti tidak ada tauhid. Itu hulul. Hulul itu apa? Hulul itu masuk seperti gelas dimasukin air. Gelas ini sesuatu yang lain yang independen, ini masuk ke sini. Gitu. Ini hulul namanya. Apakah kita independen kemudian Allah nyerang ke kita? Kan tidak. Ya, maka dalam hal ini tuh ada konsep cahaya. Ini senter baterai, ya. Lalu tembok, senternya di tembok ini kan jadi bundar begitu. Ya. Gitu. Ini tidak masuk ke sini dan ini bukan di luar ini. Ya. Ini bukan hulul. Gitu. Atau bertanya, ya Allah, di manakah engkau? Allah, apakah pernah Allah terpisah dari kita? Apa ini sinar yang di dinding itu, ya, kalau dia ingin terus ada, maka dia memerlukan selamanya kepada ini. Dan begitulah nahnu fuqara'u ilallah. Ya, kita sangat perlu kepada Allah. Ya, kalau dia tanya di mana engkau ya Allah, ini kan kacau. Ya. Engkau tinggalkan aku. Boleh maknanya, tapi betul. Kalau maknanya salah, ya ini salah satu argumentasi mereka. Cermin, sinar seperti ini nih, ya. Bilangan, ya, 1, 2, 3 huruf alif batasa, ya, itu semuanya dijadikan alat oleh mereka untuk menjelaskan tentang Tuhan. Bahkan pohon, tumbuh-tumbuhan, ya. Ittihad juga ada yang maknanya ilhad. Orang sufi kalau hulul tidak ada, hulul tidak ada. Karena Imam Ibn Rabi pun mengatakan man qalal hulul fahuwal ma'lul, katanya. Ya, orang yang meyakini adanya hulul maka jiwanya, akidahnya sakit. Tapi kalau ittihad ada, istilah itu dia pakai karena punya sisi makna yang benar. Kalau ittihad yang dimaksud adalah dua wujud yang independen bersatu, ini kafir. Tapi kalau ittihad bermakna tauhid, maka itu adalah iman, mukmin. Gitu. Ittihad seperti ittihadnya orang bercermin, muncul gambar di cermin dan dia ada, kan dua. Kalau ittihad bermakna tunggal yang hakikat, itu benar. Tapi kalau hulul tidak akan terjadi. Ya. Seorang pasangan laki perempuan yang sudah mengatakan engkau adalah aku adalah engkau, itu nggak pernah ya, salah satunya masuk ke dalam yang lain, kan tidak benar. Itu jika hadis dengan hadis tidak hulul, ya, apalagi hadis qadim dengan hadis. Maka perumpamaannya adalah seperti kalau saya dulu seperti proyektor begitu. Ya. Maka teori nur itu, ya, teori induknya adalah at-tajalli, dan sarana yang
dipakai oleh orang sufi untuk menjelaskan tajalli adalah nur. Sehingga mereka meyakini bahwa diri kita nur. Itu. Tapi karena jauh jadi kelihatan gelap seperti senter baterai itu. Karena jauh timbul di temboknya, ya kan, ketika keluar dari cahaya kan nggak kelihatan, tapi ketika berhenti di dinding jauh muncul. Ya, ada sosoknya, ada sahasnya. Itu dibuat perumpamaan seperti itu, bahwa ketika jauh maka kita ada mazharnya, ada ya, ada jelmaannya begitu, ada majlanya. Dan maka cahaya yang dikirim dari senter ini akan tidak terputus terus menerus gitu. Selama dizuhurkan maka ada itu. Kalau tidak ada ya mati. Ketika mati artinya dia kembali kepadanya. Ya, ketika proyektor dimatikan kan truk, di mana semua gambar yang ada di layar ke dalam masuk. Itulah teori Nabi Ibrahim ingin melihat Allah, disuruh taruh burung, dibunuh, dicaca-caca, ya disiri hidup lalu datang. Atau Nabi Musa ingin melihat Allah, kata Allah, kamu tidak akan melihatku. Ya kalau mau melihat juga lihat gunung, hilang. Ya berarti ya, maka orang apabila telah Allah tajalikan zahir dan batinnya, wujud dan irfaninya, maka dia menyaksikan bahwa dia tidak ada, bahwa semua dia adalah Allah. Ya, maka dia sujud di hatinya. Gitu. Maka ketika disuruh sujud raganya dalam sholat, ya, itulah adalah hakikat dirinya. Ya, wujud kepada Allah, ubudiyah. Dan orang gak akan menyaksikan bahwa dia tidak ada sebelum ruhnya sempurna. Bukan diisi dengan berbagai teori dan pemikiran. Tauhid ini tidak bisa diteorikan, diajarkan, tidak. Karena kalau diajarkan masuknya ke pikiran. Dan itu semakin sombong, bahkan semakin jauh dari Allah. Dia merasa dekat padahal jauh, dia merasa ya, diterima padahal tidak diterima. Baik. Wa in ra'aita haqqan fi khalqin fa anta qana wa in ra'aita khalqan fi haqqin ma'a ahadiyatil ain fa anta ala asyuhudil haqiqi. Saya tidak tahu yang keberapa udah itu. Keberapa? Keenam, Saudara. Jika engkau melihat makhluk di dalam hak, namun hubungannya antara makhluk dan hak itu ainnya tunggal. Kita lihat orang, kita juga lihat Allah. Tetapi yang punya ada, yang hakiki adalah Allah saja. Fa anta ala syuhudil haqiqi, berarti engkau orang yang melihat dengan syuhud yang hakiki. Itulah penglihatan syuhud yang hakiki, yang benar begitu. Orang yang enggak dibuang, tetapi dia melihat perbuatan Allah, sehingga dia bisa beribadah kepada Allah melalui orang itu. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Syukran, hatinya ke Allah. Dan itulah semua ibadah. Ya. Oh bukan, ini ra'aita khalqan fi haqqin ma'a hadiyatil fa anta ala suhudil haqiqi. Ini yang disaksikannya. Yang disaksikannya makhluk di dalam hak. Di samping itu airnya adalah tunggal. Berarti engkau melihat hakiki. Ya. Melihat seseorang, langsung dia melihat ketunggalan diri wujud itu. Ya, maka engkau yang hakiki. Bukan. Ya. Yang terakhir ini, wa in ra'aita syuhudan haqqan fi khalqin wa khalqan fi haqqin, dan engkau melihat syuhudnya yang hak, yang seperti tadi itu. Tetapi dia melihatnya di makhluk, dan melihat makhluk pihak di dalam hak, ya. Min wijhaini, dari dua wajah, wa bi'tibara, ini dari dua anggapan. Artinya dia melihat perbuatan orang buruk, dia tidak akan mengatakan baik, tetap buruk. Kenapa? Karena syariat Allah mengatakan buruk.
tetapi hakikat batin dia mengatakan itu ujian dari Allah. Ya. Jadi dia terima dan dia tidak benci hatinya, tetapi tetap dia tidak mengatakan itu buruk, baik. Contoh begini, kita sering lupa melakukan syariah ini. Misalnya ada orang wal'iyadzubillah, ya, membunuh salah satu ahli keluarga kita, ya, atau berbuat jahat dengan salah satu orang yang kita sayangi. Tentu kita sakit hati. Dan sering kita mengatakan dia membunuh, menurut agama kita bunuh. Wah, ini menyuruh membunuhnya dengan segala kebencian, sifat buruk itu, sambil teriak qala Allah Ta'ala bunuh gitu. Nah ini dia menumpang keburukan, kebusukan hatinya, dia selindungkan di balik syariah. Sama dengan orang-orang yang tidak dididik agama dengan baik, lalu kemudian didoktrin jihad, dia bunuh diri terus, ya. Atau dia membunuh orang dengan nama jihad. Memang jiwanya yang masih binal dan suka menyakiti orang, tetapi dia dapat legalitas agama melakukan pembunuhan itu, menyakiti orang itu adalah benar, maka dia bangga dalam melampiaskan keburukannya karena dinilai benar. Dan itu bukan beragama, itu agama yang sakit, ya. Lihat cerita dari zaman sahabat tabi'in, jika terjadi seperti itu, ya, maka diserahkan kepada hukum, karena hukum mengatakan bunuh, silahkan bunuh, ya. Nah, ketika mau dibunuh pun masih ditanya, benar engkau menyerahkan kepada syariat untuk dibunuh? Ya. Tapi begitu mau diangkat pedang, langsung dia ingat ayat Al-Quran, wa in ta'fu huwa khairul lakum. Maka dia teriak, aku maafkan. Ini menyembah Allah namanya, ya, tidak merubah hukum bahwa itu salah, tapi dia melihat hakikatnya itu perbuatan Allah. Ini hanya orang yang kamil yang menyaksikan itu, ya. Dia nggak akan tidak menyalahkan perbuatannya, tapi dia tetap mencintainya, ya. Dan perbuatan para murabbiyin seperti itu, dia marah kepada muridnya tapi dia mencintainya. Kalau kita udah marah, ya sudah, ke bawah-bawah semua pikiran kita, hati kita, ya, kena dominasi nafsu, ya. Dan ada orang malah tidak melihat syariatnya, semuanya benar, ini tidak betul. Dan seorang murabbi tidak boleh dari orang yang seperti ini. Seorang murabbi adalah dari seorang yang terakhir ini, fa anta kamilus syuhudi, maka engkau adalah orang yang syuhudnya sempurna. Tidak benci kepada orangnya, tapi tetap hukumnya dilaksanakan, dinasehati, ya, disalahkan, dimarahi, tapi begitu. Fashkurillah ta'ala ala ma hadaka wa walaka wa walana. Nah, maka orang yang mendapatkan kamilus syuhud, artinya kalau dia melihat orangnya, makhluknya, maka dia mengikuti syariat itu. Dan melihat hakikatnya, maka dia melihat di belakang itu af'aluhu wa sifatuhu, perbuatan Allah. Itu sebab orang sufi tetap mengatakan itu iblis, tapi tetap, ya, dia tidak mengibliskan iblis, ya. Sudah iblis diibliskan, iblis kamu, ya emang sudah iblis, jadi nggak usah diiblis-ibliskan. Dia pandang makhluk Allah yang Allah ciptakan dan Allah namakan iblis. Itu nama yang diberikan syariat. Maka orang ketika kasab, dia tahu apa makna yang jauh dari makna yang Allah berikan itu. Kan orang kasab itu apa? Melihat makna di belakang itu. Malaikat apa, iblis apa, Quran apa, agama apa, manusia, surga, neraka, itu sebetulnya apa, ya.
Karena itu adalah mazhar sifat dan asma. Seperti Allah menamakan malaikat, semua malaikat. Ya. Sehingga orang yang hanya melihat fenomena alam, dia mengatakan Allah pun tidak sendiri, tetap bekerja sama dengan malaikat. Kan kurang ajar itu. Enak aja Allah bekerja sama. Ya. Padahal itu adalah manifestasi, ya, kekuasaan Allah. Ya. Dinamain malaikat. Orang sufi nggak mau nama-nama itu kan, ya, untuk akal. Karena akal itu mesti ada simpulnya, diikat ini malaikat, ini itu ini. Orang sufi udah keluar dari sini Allah wabas. Ya, sudah. Faiza arafta ma qararnahu, jika engkau tahu apa yang telah aku tetapkan ini, fa'lam annaka maujudun. Jika engkau tahu nih, ketahuilah bahwa engkau itu maujudun. Wa juhurul haqqi fika bihasbika mashhudun. Dan juhurnya Allah dalam bentuk kamu, jangan ke dalam kamu. Karena kalau ke dalam kamu khulul. Tetapi zuhurnya Allah fika dalam bentuk kamu, bihasbik menurutmu, itu masyhudun, yang kau saksikan itu menurutmu. Ya. Tetapi kalau yang menurut hakikat itu bukan kamu tapi Allah. Kama qala Syekhul Muhaqqiq, fama anta huwa bal anta huwa. Kamu Pama anta, kamu bukan dia, tetapi kamu dia. Seperti orang di cermin tuh, ya. Kamu bukan aku, tetapi kamu aku juga, kan gitu. Kan bukan selain aku. Jadi yang kita katakan selain itu bukan ada, independen selain Allah, tidak. Kalau kita kejar yang kita sebut selain Allah, ya Allah juga. Gitu. Jadi selain itu adalah kecemburuan Allah. Gitu. Maka orang yang menyatakan ada kalau tidak hijab, ya berarti dia kafir. Karena dia melihat yang dia lihat menutupi, meniadakan Allah, kan kafir namanya. Kafir kan menutup. Gitu. Maka itu dikatakan, Halaj mengatakan mengaku anak kafir. Kalau saya mengaku ada dan saya namakan anak, berarti saya menutup Tuhan. Kafir. Tapi akhirnya dia mengatakan anal haq. Tapi dia mengatakan anak kafir, tapi dalam satu waktu anak haq, katanya. Saya adalah Allah dan saya adalah kafir. Ya. Lalu ada yang mengatakan man qala ana. Gitu. Siapa yang mengatakan aku, maka letih, capek. Pama anta huwa bal anta huwa. Artinya lasta anta huwa. Engkau bukan dia. Bal anta huwa, tetapi engkau dia. Wa tarahu fi ainil umuri musarrahan wa muqayyadan. Engkau melihat Allah di mana? Di wujud berbagai perkara manusia secara musarrah, ya, bebas, mutlak, wa muqayyad, terikat. Ya. Ini yang terakhir kamilus syuhud. Fama anta huwa bal anta huwa. Ya. Tatmimun, kita habisin di tatmim, ya, berhenti di tahqiq. I'lam ayyuhat talib annaka khayalun. Ketahuilah bahai talib bahwasanya engkau itu khayal, engkau itu ilusi. Wa jami'u. Nah, kalau wujud kita saja mungkin, secara hakikinya kita khayal. Ya, kita khayal nih. Kalau kita khayal, maka segala pemahaman yang kita peroleh dalam pikiran kita itu khayalun pi khayal. Kita punya anak 10. Setiap anak akan melihat
sifat bapaknya dari pandangan dirinya, subjektivitas masing-masing. Padahal semua yang dilihat anaknya memang ada di semua bapaknya itu. Ya, itu pun mengajarkan kita bahwa setiap yang dipahami oleh orang tentang Allah, maka itu penjelasan yang Allah berikan kepadanya, pengenalan yang Allah berikan kepadanya. Dan makhluk ini banyak sekali. Dan tidak ada seorang yang dapat melihat Allah keseluruhan. Ya. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ungkapan ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah. Mengenal wali itu lebih susah daripada mengenal Allah, karena setiap makhluk hatta kafir ya diberikan oleh Allah jalan untuk mengenalnya. Kita juga kalau ditanya, dibilang kamu nggak kenal Allah, marah ya. Tapi untuk mengenal wali tidak, karena dia sosok yang sempurna, hanya yang seperti dia yang mengenal dia. I'lam an ayyuhat talib annaka khayalun wa jami'u ma tudrikuhu bihasbi zuhurihi fi sifatin min sifatihi mimma naqulu fihi khayal. Allah, segala yang engkau capai, segala yang engkau paham berdasarkan zuhurnya ya, dalam salah satu sifatnya. Kan yang zuhur itu salah satu sifat Allah. Lalu kita pahami, misalnya kita melihat ciptaan Allah, ini sifat Allah. Tapi yang kita lihat, karena sifat abstrak, yang kita lihat surah di dalam mazharnya itu. Lalu kita nilai, oh Allah begini, begini, begini. Kita katakan mimma naqulupi. Kata beliau, termasuk yang kita katakan tadi itu ada berapa syuhud itu pun khayal. Ya. Sehingga mereka mengatakan kullu ma khatara bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Segala yang terlintas dalam benakmu, pikiranmu tentang Allah tidak sama dengan Allah. Itu yang mengatakan orang yang sudah ma'rifatnya sempurna. Imam Abdul Qadir Al-Jilani setelah menulis kitab Sirul Asrar, dari tauhid sampai syariah, dia tulis berdasarkan pandangan hakikatnya. Terakhir di penutupnya dia mengatakan, inilah yang sedikit yang dapat aku katakan dari apa yang aku lihat, dan yang banyaknya tidak dapat aku katakan. Maka jika dia mengatakan sesuatu dan dia mengatakan ini semua maknanya, itu jahil, dan dia tidak mengerti Allah. Akhirnya orang yang telah melihat syahid yang ma'rifat yang kamilah, dia mengatakan kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Karena Allah tanzih, Allah itu suci, enggak ada yang menyentuh Allah ya, pahamnya tidak sampai, la yudrak wala yu'lam wala yufham wala yusawwar wala yukhayyal. Khayalnya pun enggak sampai ke sana tuh ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sampai ke tahap Syekh Abdul Qadir pun ya, presentasinya tetap qalil ya. Kalau kita ya qalil yang dipecah berapa ratus tuh ya. Fal alamu kulluhu khayalun fi khayalin. Alam semuanya khayal dalam khayal. Kita wujud halah khayal, perbuatan kita khayal, lalu kita membuat penjelasan-penjelasan, membuat definisi-definisi, dan membuat pernyataan-pernyataan, itu juga khayal di atas khayal. Qala Syekhul Muhaqqiq, innamal kaunu khayalun wa huwa haqqun fil haqiqah. Alam ini khayal, tetapi Allah hak dalam hakikatnya. Kullu man yafhamu hadza, orang yang memahami ini, haza asrarat tariqah, dia akan memperoleh rahasia hakikat.
Ya. Orang yang memahami bahwa semua alam khayal yang hakikat hanya Allah, berarti dia telah mencapai rahasia apa yang dikejar oleh orang yang sedang tarikat ilallah. Dia telah mencapai asrarnya. Yakni annal kauna wa in kana khayalan bi'tibari talabiyatihi lakinnahu ainul haqqi li'annahu bihadhihi as-surah li'annahu bihadhihi as-suratu kama qila. Alam meskipun khayal dari segi tolabiyahnya. Apa tolabiyah? Dari segi pencarian makrifat. Ya. Min haitsu talabi ma'rifatil kaun ala wajhi haqiqah. Ya. Kalau dari segi melihat pencariannya kepada hakikatnya khayal. Lakinnahu, tetapi meskipun khayal, ainul haq, dia adalah hakikatnya adalah Allah. Ya. Li'annahu bihadhihi, ya, karena dengan alam ini bihadhil kaun, ya, as-suratu suratul haq. Ya, karena Allah dengan kaun inilah surahnya, bukan hakikatnya. Ya, maka coba orang sufi menjelaskan bahwasanya amal ini ada surahnya dan ada hakikatnya. Surahnya ini yang kita lakukan di jasad. Nah, hakikatnya ini adalah kualitasnya. Ya. Sirnya. Nah, jika orang menilai amal dari surahnya, bilangannya, ya, banyaknya, ini nggak ada di akhiratnya nih. Karena yang ada visualnya di akhirat hakikatnya itu. Jadi kalau kita mau bicara tentang amal yang ada jazanya di akhirat adalah hakikatul amal. Karena ini yang abstrak sehingga nanti di akhirat perlu digambarkan oleh Allah. Tapi jika orang tahajudnya 60 salam misalnya, zikirnya 2 juta, ya, itu apa? Dia iktimad kepada amal, ya, maka itu tidak berguna, bukan amal. Itu mesti kepentingan, mesti ada khuzuz dan lukhuz. Karena surah ini, ya, surah ini dia akan terganggu dengan khuzuz dan dengan lukhuz. Apa khuzuz? Khuzuz nufsani, bagian nafsu, lukhud insania, perhatian orang. Ini rusak dengan ini nih. Tapi kalau dia fokus kepada hakikatnya, justru sudah tidak terganggu lagi dengan ini. Maka orang perlu, ya, membersihkan, ya, menjernihkan ruhnya agar fokus amal itu kepada Allah, iktimadnya bukan kepada bilangan, kepada suratul amal. Ya, orang yang mengandalkan surahnya, ya nggak ada gambarnya, sudah ada, nggak ada lagi gambarnya di akhirat. Tetapi kalau dia fokus kepada sesuatu yang abstrak hakikatnya, ya, semua sholat adalah gambaran khusyuk, gambaran khudu. Jika hatinya khudu dan khusyuk ketika dia sholat, maka itu yang, ya. Bahkan surah ini di dunia boleh dihapus. Makanya Allah melarang menghapusnya. La tubtilus sadaqah bil manni wal adza. Jangan kau batalkan, ya, bentuk pemberianmu itu dengan mengungkit-ungkit. Tapi kalau dia melihat amal itu di dalam hati, bahwa orang memberi sampai ke tangan Allah sebelum ke tangan manusia, nah baru ini amal yang, ya, ada gambarnya.
Kan di akhirat nanti ada amal datang tuh. Ya. Orang kan yang datang. Ganteng sekali. Kita nanya, "Man anta?" "Ana amaluk." Nah, ini amal yang kita di dunia ini nggak ada kelihatan, nggak ada lukhuz, nggak ada ya khusus, nggak ada bagian nafsu dan nggak ada ya. Kita perlu diperhatikan orang. Makanya kata Imam Ibn Athaillah dalam hikam itu, al-a'mal suwarun qa'imatun wa ruhuha sirrul ikhlas fiha. Ya. Amal itu punya surah yang qaimah, ya, yang muncul dilihat oleh orang tuh. Tapi itu surah saja, seperti bayangan yang ya, bayangan aja, dia nggak punya ruh di dalamnya. Tapi ruhnya adalah sirrul ikhlas. Kama qila huwal wahidul mawjudu fi kulli wihdatin siwa annahu bil wahmi summiya siwa. Dia adalah tunggal wujudnya dalam setiap ketunggalan. Apa maksudnya? Ini akidah Asy'ariyah nih. Kan akidah Asy'ariyah itu wihdatuz dzati wa wihdatus sifati wa wihdatul af'al. Allah zatnya tunggal, sifatnya tunggal, dan fiilnya tunggal. Kemudian Allah menciptakan makhluk, semuanya tunggal, tunggal yang diperbanyak. Maka setiap diri kita itu tunggal. Orang biar katanya cinta banget dengan istrinya dan berdua, tetap dia adalah dua tunggal yang tidak merasakan satu sama lain. Maka kita nggak boleh meminta orang lain merasakan perasaan kita. Itu semuanya khayal. Orang cukup melakukan sesuatu untuk Allah, maka orang akan dihormat di mata dia. Selesai. Karena harga makhluk seharga Allahnya, selesai. Nggak bisa kalau nggak begitu. Nggak bisa. Karena tuntutan jasad itu tunggal. Dia hanya untuk dirinya. Siapa yang membela kita? Tidak ada kecuali kita. Ya, suami istri, meskipun aku mencintaimu sehidup semati, tapi kalau istrinya atau suaminya terbakar di dalam rumah, nggak mungkin. Ya, istri terbakar dalam rumah, nggak mungkin suaminya ikut terbakar. Wong itu bukan dirinya. Ya, sakit itu kenapa? Sakit karena nggak ada yang nemenin tidurnya. Ya, nggak ada yang masakinnya, itu aja. Nggak ada orang yang memenuhi keinginannya. Tapi itu bukan dirinya. Nangis paling 2 hari, habis itu nikah lagi. Sama perempuan juga begitu. Nggak, itu sudah kudrat, nggak salah. Kamu kok nggak masuk ke api loh, itu yang salah. Suamimu di api misalnya. Tidak. Ya, karena Allah tunggal wujudnya pada setiap tunggal. Namun annahu bil wahmi summiya bisiwa. Namun bahwasanya dia itu wahm, ya, dinamakan siwa. Ya. Namun tunggal-tunggal yang Allah ciptakan itu wahm, ilusi, dinamakan siwa, selain Allah. Fal alamu min haitsu huwa wujudu dzillillah. Alam dari segi alam itu sendiri, dia adalah ya wujud bayangan Allah. Ya, diumpamakan seperti bayangan. Ya, zil itu Allahu kazil, artinya bukan bayangannya tapi seperti bayangan gitu. Wa huwa, alam itu nurun muqayyad. Nah, ini orang sufi melihat bahwa makhluk itu nur, tapi nur yang muqayyad, satu, terikat. Seperti munculnya gambar di dinding itu kan sangat terikat dengan lenter center ini, sangat terikat. Mumtad, dibentangkan. Bentangannya dari mana? Min nuril mutlak, dari cahaya yang mutlak, yang tidak terikat, cahaya Allah. Muttasilun bihi, bersambung, kan persis seperti baterai tadi itu. Min ghairin fisal, tidak terpisah. Kalau terpisah, begitu senternya ini digerakkan, mungkin ada gelombang baru berapa detik
di sana baru mundur, kan tidak. Itu maka nur dijadikan, bahkan bukan dijadikan, diyakini sebagai sarana khalq, sarana penciptaan oleh Allah. Karena setelah zahirnya makhluk ini ya ada, lalu Allah kasih nur ke dalam rohaninya. Al ilmu nurun, al imanu nurun, wal akhlaqun nurun, wad dinu nurun. Berarti tubuh ini pun nur, nurul wujud. Lalu Allah berikan nurus sifat ke dalam dirinya. Gitu. Jadi maka semua ini nur. Ya, semua nur. Apa itu? Ini apa kuning-kuning? Jeruk. Nggak ada gulanya ya? Ada sedikit. Ada gula. Min ghairin infisal, tanpa ada keterpisahan, walan intiqal, dan tidak berubah, la yantaqil, betul-betul lurus gitu. Allahu nurun ala nurin, maka Allah adalah menyinari nur gitu. Ya, jangan dikatakan Allah nur, zatnya nur, tapi Allah nur, Allah yani yunawwir, ya, mengeluarkan cahaya, maka makhluk itu cahayanya. Wasumiyal alama, dinamakan alam. Ya, huwa binisbati ilal haq. Alam jika dikaitkan dengan Allah kazil, seperti bayangan, maujudun fil his, ada dalam indera, dirasakan dalam indera. Ya, inda wujudis sakhs, pada wujud yang bersosok. Ya kan, alam ada sosoknya. Ya, dan indera dapat menangkapnya, mendengarnya, menyentuhnya. Padahal dari segi Allah itu bayangan. Fakadzalika al-alamu maujudun biwujudil haq. Begitu juga alam ada dengan adanya Allah. Wa huwa ma qat'in nazar anil haq ghairu mawjudun fi ainihi. Dan alam itu ya, jika tanpa melihat Allah maka tidak ada pada ainnya. Ya, kalau kita lihat secara independennya maka nggak ada, nggak ada. Illa wujudalahu min zatihi, karena alam tidak punya wujud dari zatnya sendiri. Kamala wujuda li zillin bila wujudi saksin, sebagaimana bayangan tidak punya wujud bila wujudi saksin, tanpa wujud sosok yang si pemilik bayangan itu. Nah, ini tasbih-tasbih ini kita fokus kepada wajah syibhnya, apa yang ingin diserupakannya. Bahwa bayangan tidak berdiri sendiri, itu maksudnya, dan tidak akan mendahului dan ya, menahan bayangan, nggak bisa memberhentikan sosok yang pemilik bayangan itu, tidak bisa. Bahkan bayangan mesti tunduk kepada si pemilik bayangan itu. Dan makhluk selain manusia memang murni seperti bayangan, tapi manusia jadi ada faktor nafsiyah itu yang membuat dia gelisah, gersang, merana, suka, duka, lara. Sebetulnya itu kondisi tauhid yang tidak murni. Padahal nggak ada apa-apa. Coba bedakan antara orang yang menderita dengan yang tidak. Kalau diteliti mungkin yang tidak itu lebih berat musibahnya. Dan Nabi mengatakan asyadun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Ya, manusia yang paling mendapatkan bala, ya, ujian adalah para nabi dan orang yang serupa dan serupa.
Ya. Kita hanya bala ya paling ujian kita ujian emosional ya, ujian materi, ya, ujian rohani nggak ada, gitu. Apa ujian rohani? Seorang yang punya dominasi kesempurnaan rohani, mesti dia hidupnya selalu menyalahi kehidupan emosional, kehidupan nafsu, dan perbuatan orang berdasarkan emosional dan nafsu ini akan menyakiti dia, gitu. Akan menyakiti dia. Kalau kita yang enggak menyakiti, malah senang, gitu. Ya. Nah ini bala dia lebih sadid, emosionalnya, ya bahkan mungkin tubuhnya, ya secara indrawinya, secara semuanya, secara rohaninya pun. Maka kata Nabi, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dhaif. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adzahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adzahum. Ya, ini sering dipakai oleh orang sufi hadis ini, karena orang sufi bukanlah orang yang jauh menjauhi orang dan menyendiri. Itu orang sakit kan gitu. Ya, yang ingin sembuh, tetapi mereka orang yang sembuh, ya, dan tidak akan terkontaminasi oleh orang lain. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.